What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi di video kali ini gue pengen memberikan keluh kesah keburukan marketplace. Materi ini berisi keluh kesah seller ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh mengeluh, kita juga boleh mengeluh ya. Rio Gandhi aja punya keluhan terhadap marketplace, walaupun juga kita diuntungkan juga ya. Cuman di video ini benar-benar berisi keluh kesah ya. Jadi buat teman di sini yang punya keluh kesah, silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya mengenai marketplace. Kalau bisa, bikin video ini naik supaya marketplace itu bisa melirik dan ada perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Memang keluh kesah ini gak semuanya gue masukin ya, karena bisa jadi panjang banget durasinya. Cuma ada beberapa poin-poin yang pengen gue kasih tahu di sini. Cuman komentar kalian juga akan membantu lah. Kalau misalnya video ini mungkin dilirik sama pihak si marketplace, mungkin akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. We never know. Oke, kita lanjut aja. Chapter 1, fitur seller care. Seller care, tapi nggak care. Gimana ya? Menurut gue ya, marketplace menawarkan fitur tertentu di mana mereka akan lebih memprioritaskan seller yang mengikuti penawaran tersebut. Namun, apakah mereka menjawab? Tentu saja hanya template. Jadi, banyak hal ya, banyak fitur-fitur yang bisa kita ikut sertakan di mana mereka akan bilang kayak, kalau lu ikut fitur ini, seller care akan lebih memprioritaskan lu. Ya betul, diprioritaskan, tapi jawabannya bukan jawaban kalau menurut gue. Jawabannya cuma template, tapi tidak menjawab. Dan itu kadang bikin kesel sih. Jujur kadang bikin emosi. Kadang kita gak akan bertanya loh kalau misalnya itu bisa kita jawab sendiri. Kalau kita nanya cuma di job template, buat apa kita nanya? Justru kita pengen cari jawaban, kita pengen cari solusi. Caranya gimana biar clear, biar selesai masalahnya. Bukan hanya kasih template. Kalau misalnya mau lihat ini, klik link ini. Ada penjelasan-penjelasan dari link tersebut. Iya, kita juga tahu, kita juga bisa lihat di artikel tersebut. Yang kita butuhkan adalah jawaban manusia yang bener-bener ngejawab, bukan jawaban template. Jadi kalau jawabannya template, buat apa lu ada fitur seller care? Jadi kadang gue suka bingung sih di bagian sini. Seringkali kita sebagai seller meminta bantuan terhadap fitur care. Namun jawabannya bertele-tele, template, dan hanya menyuruh kita cek email. Seringkali masalah tidak terselesaikan. Namun mereka menyuruh kita menilai puas atau tidak. Kalau jawabannya tidak puas, apakah mereka akan cek lagi? Jadi di sini gue bener-bener kesel ya. Lumayan kesel gue kalau misalnya gue lagi minta bantuan seller care. Sebisa mungkin sih gue nggak minta bantuan ya kalau misalnya nggak bener-bener penting banget. Karena gue udah tahu biasa jawabannya ya bertele-tele. Karena jawabannya kayak bertele-tele, terus aduh nyuruh kita cek email, atau mungkin jawabannya cuma template. Jadi kayak gue bingung gitu. Lu buat apa ada fitur live chat? Yang dimana live chat lu ini ngaco banget. Jujur ya, kalau kita compare, gue lebih suka fitur care-nya tuh YouTube. YouTube itu kalau misalnya kita nanya, itu yang jawab beneran manusia. Dan dia bisa jawab ya sesuai dengan gimana sih kita ngobrol. Itu dia jawabnya kayak gitu. Bukan jawabannya cuma kayak template, itu di copy paste. Kita nanya apa, dijawabnya template terus. Kayak aneh sih menurut gue. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Ini tuh sebenarnya seller care itu beneran manusia atau robot. Jujur sih kalau robot sih nggak guna sih menurut gue ya. Ya gue lebih suka kayak seller care YouTube lah. Kalian mungkin kalau misalnya punya YouTube, mungkin kalian kalau iseng ya kalian chat untuk bagian care-nya sebagai content creator. Itu jawabannya asik. Bener-bener lu jawabnya sebagai manusia lah. Kita ngobrol, kita nanya apa dijawab. Bener-bener ya bukan template lah. Bukan kita ujung-ujungnya suruh ngecek link. Atau mungkin kita suruh cek email. Kayak ya kadang email juga kagak ada gitu loh. Kadang dibales, kadang enggak. Terus kadang emailnya juga lama. Kadang kita dikasih nomor pelaporan juga kayaknya nggak kelar-kelar tuh nomor pelaporan. Jadi kayak iya gue ngerti. Banyak kok yang komplain, gak lu doang. Ya gue setuju. Cuman kadang kan ada hal-hal yang bener-bener urgent gitu loh. Yang bener-bener urgent yang kita butuh tuh hari itu kelar. Atau mungkin beberapa jam lagi selesai. Namun ujung-ujungnya apa? Gak terselesaikan juga.
Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, kayak gitu. Tapi kadang mereka suruh jawab kita puas atau enggak. Ya jawaban gue adalah kalau kita nggak puas, lo ada cross check gak? Lo ada membenahi gak? Jangan-jangan nanti bilangnya kita puas-puas aja. Jadi bisa dibilang kayak berapa persen seller puas dengan pelayanan ini? Ya sebenarnya sih banyak yang nggak puas juga sih, cuman nggak ada expose aja. Kita juga nggak bisa tahu ya yang nggak puas tuh berapa banyak. Lambat menangani. Banyak hal urgent yang kita minta tolong terhadap fitur care. Namun sangat lambat menangani hal tersebut. Bahkan kita harus bertanya berkali-kali dan masih tidak terselesaikan masalah tersebut sampai kita relakan atau lupa sendiri. Jujur ya, gue sering banget tuh. Kayak gue nanya ke bagian seller care, gue sampai lupa sendiri. Asli, gue sampai lupa sendiri. Gue bingung kayak, gue udah pernah komplain ini ya, gue sampai lupa gitu. Karena iya kagak kelar-kelar gitu loh, kagak kelar-kelar. Terus ujung-ujungnya kayak mereka juga kadang nggak email, atau mungkin mereka nggak ngebales, atau jawabannya template. Baik lagi, template mulu, kayak aneh lah. Jadi menurut gue kayak hal-hal urgent yang kita butuhkan jadinya ya jadi nggak urgent lagi. Karena masalahnya ya karena ujung-ujungnya ya gagal gitu loh. Buat apa kita komplain, buat apa kita nanya ke bagian care-nya. Jadi menurut gue fitur ini sih guna dan tidak guna ya sebenarnya gue di marketplace ya. Jadi menurut gue sih kalau marketplace nonton ini ya, apapun itu marketplace-nya ya, tolong dibenahi sih untuk bagian care-nya. Chapter 2, sensor atau bintang. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk menghubungi customer karena nomor handphone, nama, dan alamat menjadi bintang alias disensor. Misalnya customer salah memilih jasa pengiriman, kita chat tapi tidak ditanggapi. Karena nggak semua customer itu ngecek chat terus, jadi kita kesulitan. Nah, jadi terkadang ya gue pernah seringkali mendapatkan kayak customer ini, gue ada variasi misalnya. Variasi ini khusus untuk pengiriman kargo misalnya, atau mungkin di deskripsi gue tulis khusus kargo. Tapi ada produk lain yang bisa pakai instan atau reguler. Tiba-tiba si customernya malah pilih yang jasa pengirimannya instan tapi pilihnya ekspedisinya kargo. Nah jadinya kan beda dong, ongkos kirimnya tuh beda. Nah ketika kita chat customernya tuh tidak balas, customernya nggak ngebales. Nah terus gimana nih, kita nggak dibalas chatnya sampai 24 jam, nah besoknya nggak dibalas. Akhirnya kita coba tanya ke bagian seller care, jawabannya template lagi. Atau mungkin kita disuruh menunggu customernya bales. Sekarang pertanyaan gini ya, buat apa kita meminta bantuan seller care kalau jawabannya ya nunggu customernya bales? Masalahnya kagak dibalas-bales ya, karena kan nggak semua customer ngecek ada chat masuk atau enggak. Ya mereka tujuannya belanja ya udah ya. Jadi kadang agak crash di sini menurut gua nih. Sensor baik, tapi memang betul, gue setuju dimana seller tidak bisa menghubungi customer agar menghindari hal-hal tidak diinginkan. Gue takutnya kan ada mungkin seller-seller nakal yang ujung-ujungnya nomor telepon customer dipakai untuk hal-hal tidak diinginkan. Setuju aja gue. Namun lebih baik jika ketika kita meminta bantuan seller care dapat dibantu, bukan hanya menyuruh kita menunggu customer membalas. Justru kalau dibalas kita nggak nanya. Setuju dong. Kan harusnya kan dari marketplace bisa melihat nomor teleponnya. At least dia bantuin lah menghubungi customer. Kayak misalnya soal-soal yang benar-benar penting banget ya. Nah, si seller care akan jadi perantara antara si kita sebagai seller dan si customer sampai nemuin jawabannya. Cuman kan kalau misalnya lu ujung-ujungnya nyuruh kita nunggu customer bales, ya kita ngapain ngechat seller care? Kalau dibalas ya kita kagak nanya gitu loh. Jadi gue kadang suka aneh nih di bagian sini. Jujur sih, kalau ngomongin sensor sih gue fine-fine aja. Memang lebih ke seller care ya sih, gue benci banget sama seller care-nya tuh. Jadi kayak kesannya gimana ya? Biasanya Ryogani memberikan tips and trick, memberikan kalian semangat. Tapi percayalah teman-teman, gue juga ada keselnya sama marketplace sih teman-teman. Jadi kayak ya kita realistis lah ya. Kan namanya gue juga dagang, gue juga seller, jadi gue tau lah kalau kesal kalian tuh gimana. Chapter 3, head-to-head product. Saya merupakan salah satu seller yang sebenarnya tidak setuju bahwa produk terlalu mudah terdeteksi. Karena customer tentu akan memilih yang termurah walaupun belum tentu sama kualitasnya. Karena kasihan reseller atau dropshipper yang harganya tidak lebih murah. Oke? Jadi, menurut gue ya,
marketplace harusnya bisa ngebuat sistem di mana produk itu tidak terlalu mudah terdeteksi. Kayak misalnya gue jual produk A, atau produk-produk yang sama gue jual itu berdampingan sama produk gue yang bener-bener sama nih. Dengan versi mereka mungkin harga jualnya lebih murah atau gimana. Toh kan otomatis si customer akan memilih yang lebih murah dong. Karena ya samping-sampingan udah pasti dia pilihnya lebih murah lah, karena sama gitu loh. Walaupun di foto sama ya belum tentu kualitasnya sama gitu loh. Cuman gue salah satu yang tidak setuju dengan sistem ini, karena menurut gue kasihan dropshipper sama reseller. Walaupun toko gue fine-fine aja ya, gue tetap masih bisa laku-laku aja, jadi gue gak masalah. Cuman kalau kita bandingin ya sama seller yang baru mulai hari ini misalnya, dia nggak kuat modal, dia mungkin cuma dropshipper atau reseller kecil-kecilan lah, dia cuma bisa nyetok dikit-dikit. Otomatis kan dari segi harga nggak mungkin menang dong. Tapi kenapa lu ada fitur di mana sistem ngebaca, terlalu mudah ngebaca lah produk A langsung di head to head sama produk yang lebih murah yang sama? Kan kasihan. Jadi lu membatasi si seller ini bisa ngejual produk tersebut, yang dimana padahal dia udah iklan atau mungkin dia udah lebih bagus secara optimize, dia melirik produk tersebut customernya. Ketika mau beli, ada produk yang lebih murah dengan toko yang ratingnya lebih gede atau penjualnya lebih banyak lah, otomatis kalah dong. Jadi menurut gua ini kurang fair sih di sini menurut gua ya teman-teman ya. Jadi egois atau tidak? Sebenarnya banyak produk yang dijual dan harusnya tidak semudah itu terdeteksi. Apalagi customer ketika check out akan muncul produk serupa, sehingga customer lebih bisa memilih membatalkan tanpa konfirmasi seller, kemudian order lagi yang paling murah. Jadi jujur sih gue agak bingung ya, ini egois atau tidak. Harusnya tidak semudah itu ya, karena gue tahu banget produk itu ada banyak sekali. Tapi kenapa semudah itu terdeteksi yang sama fotonya atau yang mirip lah? Jadi menurut gue kayak customer pasti akan lebih memilih yang murah dong. Ya kita nggak usah ngomongin kualitas dulu deh, kita realistis aja nih, pasti customer pilihnya yang lebih murah. Bahkan ketika customer udah check out, ketika udah selesai check out kan ada muncul produk rekomendasi lagi tuh. Produk rekomendasinya juga produk yang dia check out lagi yang lebih murah. Otomatis kan langsung dibatalin. Ketika dibatalin, kalau kurang dari 5 menit itu otomatis akan hilang, batal sendiri tanpa konfirmasi seller. Dia akan order ulang ke yang lebih murah. Jadi kasihan dong yang si seller A udah capek-capek iklan, udah dapetin customer, akhirnya dibatalin karena munculnya yang produk serupa tersebut. Jadi menurut gue nggak fair di bagian sini sih. Chapter 4, promo tidak masuk akal. Diskon 90%, 99%, harga 1000. Apakah kamu pernah mendapatkan jenis promo seperti itu? Menurut gua ya, ini promo tidak masuk akal, tidak make sense, karena mengajarkan harga tidak masuk akal, yang dimana seller akan menanggung hal tersebut. Memang betul kita tidak wajib ikut, tapi kenapa punya pemikiran untuk memberikan promo demikian? Nah ini kayak gua agak bingung. Kenapa ada fitur kayak, bukan fitur ya, promo. Nih harus diskon 90%, nih harus diskon 99%, nih harus dibikin harga 1000. Lu apa ya? Kenapa ada promo-promo kayak begini nih? Jujur sih gue aneh ya. Kan kita jualan, marketplace udah dapat biaya layanan, kita juga udah mengikuti rules di marketplace. Tapi kenapa lu bisa punya pemikiran untuk kita sebagai seller harus kasih diskon 90%, 99%, harga 1000. Memang betul tidak wajib ikut. Tapi kenapa? Pertanyaan gue kenapa punya pemikiran untuk ngebuat promo kayak gitu? Pasti kan ada seller-seller yang pengen ikut kan. Gak dipungkiri, gue pun pernah ikut. Memang sengaja jual rugi lah. Itu pernah gue. Cuman yang jadi pertanyaan kayak, gila lu, gak semua seller mau ikut kali. Dan kenapa sih punya promo-promo jenis kayak begini? Kan customer juga jadi kebiasaan nanti, kira bakal diskonnya gede-gede nih nanti apa gimana. Jadi kayak gue agak mind blow di bagian sini sih. Mending lu bantu subsidi gitu loh. Ini bener-bener kayak full seller yang nanggung. Jadi kayak gak make sense. Platform tetaplah platform. Di lain kita pusingin caranya banjir orderan, kita harus menerima realita di mana inilah yang terjadi.
tapi kita hanyalah seller yang menumpang. Kita boleh mengeluh, namun tetap platform ya, tetaplah platform. Tetap kita berterima kasih karena kita dipermudah untuk jualan. Tapi boleh dong ngeluh dan ngasih kritik. Oke, jadi ya platform tetaplah platform ya. Mau gimana pun kita numpang. Kita pun berterima kasih karena kita bisa berjualan di sana. Kita bisa diberikan customer, kita dipermudah dan sebagainya. Sebenarnya dengan adanya kita sebagai seller juga sebenarnya ngebantu si platform kan. Kan nggak mungkin dong ada customer kalau nggak ada seller. Gitu, jadi ada hubungan timbal balik. Dan kita juga memberikan biaya layanan dan sebagainya. Kita memotong margin kita untuk si platform. Yang namanya platform pasti mau cuan dong. Nggak mungkin dia bikin platform kalau nggak mau cuan, oke? Cuman tolonglah, kalau misalnya mau sama-sama enak sebagai si platform, customer, seller, gue sih lebih tekanin ke promo. Ya udahlah, seller bisa ikutin, bisa juga enggak. Gue lebih ke seller care ya sih. Gue seller care jujur sih gue concern banget di bagian seller care, karena menurut gue kayak jawabannya tuh bener-bener nggak suka banget gue sama jawabannya. Template mulu, jadi kayak ngapain sih lu ada beginian fiturnya kalau jawabannya cuma template gitu loh, nggak membantu juga. Oke lah, kadang bisa membantu ya, tapi lebih banyak orang kesel ya sih, lebih banyak gak menjawab. Ini gue fair aja sih gue bilang. Jadi sekian ya dari gue, segitu aja. Ini keluh kesah gue sebagai seller di online. Kalian juga boleh beropini, kalian juga boleh berkomentar keluh kesah kalian gimana, itu kalian komentar aja. Jujur ini bukannya gue kesel atau gimana, ini keluh kesah aja. Toh di video-video gue yang lain gue juga jarang buat seperti ini, bahkan kayaknya belum pernah deh. Kebanyakan gue kasih kalian tips and trick, gue memberikan kalian semangat dan sebagainya. Cuman bukan berarti gue gak ada keluh kesah juga sama marketplace. Tentu aja ada lah, kita fair lah. Karena gue juga gak jualan apa-apa juga sih di channel YouTube gue ya. Kita fair, kan gue ngajarin kalian cara mendapatkan cuan di era digital. Bukan berarti si platform itu selalu positif, pasti ada tetap jeleknya lah. Oke, kalian boleh berkomentar sebanyak-banyaknya, tapi tetap baik hati, jangan ngomong kasar. Dan kalian bebas beropini juga. Kalau kesah kalian apa itu bebas. Oke, segitu aja video dari gue kali ini. Ya, gue tunggu komentar-komentar kalian. Gue penasaran juga kalau kesah kalian gimana. Semoga dengan video ini kalian dapat mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan semoga juga marketplace dapat melirik video ini. Dan gue berharap dilirik ya. Kalau bisa ini banyak viewsnya, banyak like-nya supaya bisa tembus ke mereka-mereka tuh. Karena supaya seller care-nya dibenerin lah ya. Oke guys, sekali lagi ucapin terima kasih. Rio Gandhi, peace out.